Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semuanya sukacita pada pagi hari ini. Yes, puji Tuhan. Kita semua sukacita karena kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik,
siap menerima firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menyambutnya dengan segala kerendahan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita yang siap menerima firman, kita katakan bersama. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah. Saya mengaturkan Shalom, selamat pagi. Shalom. Saya ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara hari ini sungguh bersyukur. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Joshua dan juga keluarga, karena bagi saya sekarang ada di sini itu pulang ke rumah. Karena beberapa puluh tahun lalu saya pernah ada di sini dalam satu minggu itu ya beberapa hari ya 2-3 hari untuk ikut membantu mengajar di sini di Ketileng Bible Training Center di sini bersama dengan Mas, saya panggil akrabnya itu Mas Rawan gitu ya, bapaknya Mas Joshua. Ya, saudara-saudara sekalian, saya bagi saudara juga bagi saya bagi saudara ini asing ya. Bapak saya memperkenalkan diri itu ada di sana. Nama saya Yohanes Nanto. Ya sudah Yohanes Nanto gitu aja ya. Saya pendeta. Walaupun mungkin saudara lihat potongan saya tidak pendeta, tapi percayalah saya pendeta. Saya bapak rombongan ini, ya istri ada anak-anak yang ikut hari ini bersama-sama. Walaupun ya boleh berdiri sebentar. Nah, ya. Dan sementara ada ibadah juga di Salatiga. Saya gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia di Salatiga. Ya. Saya kira itu saja perkenalan. Mari kita membaca Alkitab itu dalam teks Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama. Ayat 16 dan 17 saya akan membacakan demikian. Judul perikop tentang Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara sekalian, untuk kita dapat memahami, mengerti sungguh akan apa yang dimaksudkan dalam teks atau narasi Alkitab ini, saya ingin jelaskan sedikit saja untuk latar belakang ya tentang tujuan penulisan Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Roma. Memang jemaat di Roma itu bukan Rasul Paulus yang membuka ya hasil penginjilannya, tetapi memang jemaat Roma itu ada sebagian orang mengatakan memang ada orang-orang yang dari Yehuda, dari Israel yang berdiaspora ya, lalu pulang ke sana. Ada yang nyata tentara Romawi yang bertobat pulang, lalu ada komunitas Kristen yang ada di Roma. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat memang dalam isi surat Paulus pada Roma ini, saudara melihat di situ ya dari pasal pertama sampai terakhir, kita melihat bagaimana Rasul Paulus itu meletakkan dasar-dasar iman Kristen ya. Itu luar biasa, itu bagus sekali, praktis. Kalau saya membimbing orang baru, Pak, Alkitab kitab apa yang bisa dibaca, saya dorong untuk membaca kitab Roma. Ya, ada dasar-dasar iman Kristen di sini diletakkan oleh Rasul Paulus secara kuat di sana. Baik dasar-dasar iman Kristen maupun bagaimana pelaksanaan menjalankan iman Kristen itu dalam keseharian ya, dalam hidup praktis sehari-hari. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita melihat bersama apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di sini. Dia memberi sebuah statement pernyataan, aku dia bilang mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi Paulus itu kalau mempunyai sebuah keyakinan, mempunyai sebuah kepercayaan, itu jangan main-main. Dia sebutkan di sini
mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dia tahu persis keyakinannya, dia tancapkan betul kepada Injil Tuhan. Injil Tuhan itu seperti apa yang dimaksudkan di sini? Injil itu dari kata evangelion. Ya. Lalu ada kata evangelos, itu dan akhirnya berkembang menjadi kata angel, malaikat, pembawa kabar baik. Ya. Jadi itu Injil. Dari kata evangelion artinya apa? Kabar baik. Tidak semua kabar baik itu disebut Injil, bukan? Injil itu artinya kabar baik tentang Tuhan Yesus yang menang atas dosa, iblis, dan kematian. Itu baru namanya kabar baik yang sesungguhnya, saudara. Ya, kalau ada suami muslim di sini telepon istri, "Mi atau Bu," gitu ya, atau "Ma, saya naik pangkat," gitu. Bagi istri kabar baik kan? Kabar baik, ya. Karena apa? Kalau naik pangkat, gajinya naik, gitu ya. Uang belanjanya naik, itu kabar baik. Tapi kabar berita tentang kenaikan pangkat itu tidak disebut, tidak boleh disebut sebagai Injil. Ya, bertahun-tahun menikah, lalu belum punya anak, suatu hari periksa gitu ya ke dokter kandungan, wah lalu hasilnya positif. Kalau positif zaman sekarang itu nggak enak. Oke. Mereka kan hamil, saudara. Nah itu menyenangkannya berita. Bagi suaminya lalu ditelepon, wah tadi dari dokter positif gitu ya. Kabar baik kan? Tapi berita baik tentang kehamilan itu jangan disebut Injil, nggak bisa. Injil itu dalam artian ini juga bukan seringkali yang menjadi pemahaman banyak orang awam itu apa itu Injil? Itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gitu ya. Ya itu kitab Injil, bukan artinya Injil itu sendiri ini kabar baik tentang Tuhan Yesus yang menang atas dosa, iblis, dan kematian. Itu kabar baik, berita ini berita kemenangan, saudara. Ini berguna sekali untuk kehidupan umat Kristen, umat percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus itu. Ya kita punya kabar baik tentang Yesus Kristus yang menang atas dosa, iblis, dan kematian. Itu berguna sekali demi keselamatan kita. Ya. Injil disebutkan di situ juga oleh Rasul Paulus merupakan kekuatan Allah. Disebut kekuatan Allah dalam teks Yunani itu dunamos Allah. Ya, kekuatan yang membawa akibat power yang dahsyat bagi kehidupan manusia. Ya, itu Injil, saudara. Itu evangelion tadi. Ya. Lalu berikutnya juga Injil itu disebutkan yang menyelamatkan. Injil lah itu yang menyelamatkan. Tadi orang-orang percaya, Yahudi maupun yang non-Yahudi, tapi yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, ini yang menjadi bahasan kita pada saat pagi hari ini tentang keselamatan. Injil yang menyelamatkan, dari akar kata selamat. Nah, saudara-saudara, keselamatan itu dari kata soteria. Ketika Rasul Paulus berkata bahwa Injil itu kekuatan Allah, Injil itu ada keselamatan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita dengar kata selamat, apa yang ada di benak kita? Ya, kamu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Wah, nanti kalau mati berarti masuk surga, ya kan? Oke, itu betul. Tapi sebagian, saudara, sebagian. Nah, hari ini saya memang secara khusus untuk memberitahukan kepada Anda sekalian tentang keselamatan. Keselamatan itu, saudara, yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan karuniakan, anugerahkan, itu yang namanya kasih karunia kepada orang yang mau percaya kepada Yesus, menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dia memperoleh keselamatan, orang itu memperoleh keselamatan. Bukan hanya nanti kalau kita mati, meninggal dunia, kita masuk surga, bukan hanya itu. Tapi keselamatan, saudara, yang Tuhan berikan kepada kita itu utuh. Karena tema kita hari ini itu keselamatan dari Tuhan itu lengkap, utuh, lengkap. Jasmani, sosial kita, jiwani kita, roh kita, lengkap seluruh sampai kehidupan kita ini. Itu diselamatkan oleh Tuhan. Jadi saudara perhatikan di sini, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, itu menyelamatkan kita. Bukan hanya
bukan hanya dosa kita diampuni lalu kita nanti mati masuk surga. Enggak, seluruh hidup kita, seluruh aspek kita ini itu diselamatkan Tuhan utuh, saudara, lengkap keselamatan dari Tuhan itu. Karena apa? Ini yang kita melihat bersama-sama dari sisi fisikal jasmania, menyelamatkan soteria. Lebih bagus kita ucapkan bersama-sama ya, keselamatan itu dari kata soteria. Mari kita ucapkan soteria. 1, 2, 3. Soteria. Nah, saudara hebat, sudah bisa bahasa Yunani ini. Baru satu kata dulu, nggak apa-apa. Ya, dari kata selamat atau keselamatan. Jadi secara fisik ini cenderungnya ke fisik, saudara, yaitu menyelamatkan dari bahaya dan kehancuran. Jadi keselamatan itu yang Tuhan berikan kepada kita dalam artian ini, menyelamatkan kita dari bahaya dan kehancuran. Ada banyak kali, saudara, kita nggak sadar ya, nggak menyadari bahwa kita seringkali terancam loh oleh bahaya, oleh kehancuran. Oleh karena Tuhan sayang kepada kita, oleh karena Tuhan memberi soteria, keselamatan itu. Jadi kita dilindungi Tuhan, dijaga itu dari bahaya. Makanya gak salah kalau kita berdoa Tuhan. Tadi saya berangkat jam 5:20 menit ya dari Salatiga. Kita berdoa dulu, kami berdoa dulu. Tuhan lindungi kami, jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan dan orang-orang yang hendak berbuat jahat. Nah, saudara-saudara, jadi secara fisik memang Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya, karena seringkali kita nggak menyadari itu. Kita bangun pagi, saudara ya, bangun itu ya, bisa bernafas bagus. Padahal bisa saja malam itu karena kita tidur, kita tidak menyadari ada bahaya datang. Tapi Tuhan lindungi kita, Tuhan halalkan bahaya itu. Ya kita bangun pagi, selamat, soteria. Ada kalanya orang tidur malam, pagi-pagi nggak bisa bangun lagi. Ya, atau ada perampok atau orang yang nggak berbuat jahat, kita nggak tahu ada loh. Bisa saja orang berbuat jahat, tapi Tuhan halalkan mereka, Tuhan lindungi kita. Saya itu lahir di kota Rembang. Ada seorang kepala dinas wakil ya DPU gitu, waktu itu zaman itu bangun tidur, injek obat nyamuk apa? Bakar gitu ya. Injek obat nyamuk, mati. Bukan obat nyamuknya mati, orangnya. Dia injek, dia kaget, dia jatuh, meninggal langsung. Gitu. Ya. Bahaya itu tidak hanya di jalanan saja, di rumah ada bahaya, dimanapun ada bahaya. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang menyelamatkan kita. Namanya saja sudah Yesus. Yesus, Yehosua, Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudara sekalian, jadi hebat karya Tuhan untuk kita. Jadi dari sisi fisik kita, jasmania kita, ada perlindungan yang kuat yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Ada naungan, ada kasih kemurahan Tuhan yang melingkupi kita sekalian. Makanya kalau pemasang berkata Tuhan itu batu, gunung, benteng kita, itu betul. Karena dia akan melindungi kita. Gagahmu dan tongkatmu itu Mazmur 23 menjaga, melindungi aku. Jadi gagah dan tongkat itu ada yang tongkat yang mengarahkan, tapi gagah itu menghalau musuh-musuh ya dari domba-domba itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini berkat Tuhan untuk kita semua. Jadi selamat soteria itu artinya Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya dan kehancuran. Ada banyak hal yang malah kita terancam oleh karena kehancuran ya, oleh karena bahaya. Tapi Tuhan menyelamatkan. Tuhan memberi soteria itu kepada kita. Tetapi juga soteria itu juga berarti memberi kesehatan. Saudara-saudara sekalian, lengkap keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Korban Yesus di kayu salib itu lengkap untuk kita, memberi kesehatan. Saudara-saudara, sama tadi ilustrasinya. Ada kalanya ada banyak yang gangguan kesehatan, virus, ya bakteri-bakteri yang merugikan kita, itu rame-rame menyerbu kita. Tapi coba saudara lihat, saudara bandingkan, kita semua di sini dalam keadaan sehat ya, seger. Saudara,
Jangan lupa itu ada faktor Tuhan yang menyelamatkan kita karena Tuhan memberi kesehatan. Tuhan memberikan kita sehat. Sehat itu juga bisa dalam artian Tuhan memberikan kesembuhan ilahi. Karya Tuhan itu bagi kita sekalian. Sehat itu mahal, ya. Itu mahal sekali. Nah, oleh karena itu jaga betul kesehatan kita, ya. Kalau memang olahraga, imunitas kita perlu dijaga dengan baik. Bukan berarti kalau Tuhan itu memberi keselamatan kepada kita, memberi kesehatan, lalu kita sembrono gitu ya. Ya. Lalu kita itu namanya mencobai Tuhan. Enggak apa-apa. Tuhan kan melindungi saya. Virus itu enggak ada artinya. Kalau saya ketemu dengan orang-orang kayak begini, oke, maukah kamu memeluk itu orang-orang yang sedang kena terpapar COVID? Itu ya. Kan kalau kita dilindungi gitu. Ya. Orang melu kaput. Ya. Nah, saudara-saudara, jangan mencobai Tuhan, gitu ya. Ya tetap jaga kesehatan. Tapi dalam artian hari ini kita belajar bersama-sama bahwa soteria, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu juga memberikan kita kesehatan. Kita menyadari betul ini, Tuhan. Supaya apa? Kita orang yang pintar bersyukur kepada Tuhan. Kalau pagi seger, nanti mau tidur lagi, ya Tuhan terima kasih selama ini dituntut Tuhan diberi kesehatan Tuhan ya, seger gitu kita. Nah, itu berkat Tuhan, saudara. Itu namanya keselamatan juga. Dari sisi psikis, ya, kejiwaan, memberi damai sejahtera. Selamat, kata selamat soteria itu juga dalam artian keselamatan yang Tuhan berikan itu Tuhan memberi juga damai sejahtera. Ketika Tuhan Yesus dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya ya, tentang kehadiran Raja Damai ya, Yesus itu. Jadi atribut yang dikenakan dalam diri Yesus itu adalah Raja Damai. Ketika sang Raja Damai itu kita sambut di dalam hidup kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita dapat Raja Damai. Kita dapat damai sejahtera. Saudara-saudara, damai sejahtera itu artinya kita diberi Tuhan rasa aman, kita nyaman, tentrem, tentrem rahayu, ya. Sukacita, nah itu ada di dalamnya. Ada damai sejahtera yang tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi sekeliling kita. Itu damai sejahtera yang Tuhan berikan. Itu soteria, saudara. Itu keselamatan, damai sejahtera. Saudara, bukankah damai sejahtera itu mahal, betul ya? Orang cari hiburan kan kemana-mana. Nah, kalau pandemi ini ya nggak bisa kemana-mana. Tapi coba kalau tidak pandemi, belanja dari aku dengan Singapura, ya. Arisan aja, arisan itu, saudara. Kalau saya mau di bandara untuk ibu-ibu, ikut di bandara itu. Bagaimana? Mau arisan aja di sana, ya. Mau cari apa sih? Sukacita kan? Mau cari apa sih? Damai, merasa damai, saudara. Saudara, ada sesuatu yang dunia berikan, yang dunia nyatakan kepada kita itu hanya sementara, Tapi damai sejahtera yang abadi, kekal, yang tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi apapun yang ada di sekeliling kita. Itu dari Tuhan. Itu soteria. Ada seorang dokter jiwa, psikiater. Ada pasien datang gitu, tolonglah saya tuh. Apa masalahnya? Lalu pasien ini cerita, saya ini 3 hari nggak bisa tidur, besar. Akhirnya kalau sering yang ngomong lalu ketemu masalahnya. Ya kalau begitu, cari hiburan aja supaya ayem, artinya itu tenteram. Kebetulan di kota kita itu ada sirkus, nonton aja sirkus. Di situ ada badut yang, itu badutnya itu lucu sekali. Kalau nonton kamu bisa tertawa, kamu bisa ayem. Ya, pasien ini bilang, dok, badutnya itu saya.
Kita menghibur orang, tapi biasanya tidak bisa dihibur. Ini kan biasa ini. Tuh Pak, tuh. Saya pastikan kalau orang ini percaya Yesus, ibunya enak. Karena apa? Ada soteria yang berupa apa? Damai, sejahtera. Nah itu. Ini baru 3 ya, berkat Tuhan. Nah kalau kita ikut Tuhan Yesus kayak gini ya dulu, kita dapat soteria keselamatan ini. Kita dilepaskan dari bahaya dan kehancuran. Kita diberi Tuhan kesehatan, termasuk kesembuhan ilahi yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tuhan mau berkarya juga untuk kita. Dan Tuhan berikan ayam tenteram, damai sejahtera, sukacita. Saudara, bukankah sukacita damai sejahtera itu hari-hari ini kita butuhkan? Ya kan? Untuk apa? Yaitu menaikkan imunitas kita. Happy, sukacita dari Tuhan dan dari Tuhan. Makanya jangan lelah, jangan putus asa ataupun jangan malas. Muliakan Tuhan, ya, muliakan Tuhan. Dapat sukacita, dapat soteria kita ya. Damai sejahtera. Kita jadi sehat, imunitas kita menjadi bagus, virus minggat, gitu. Ya kan? Percaya Gusti Yesus, lamano dimulangi, ing sedina dina ngrasake sakani, gondeli pramatani, pepakene nganti tulus atis, selawase setan ora doyan, demit ora duwit, lelara padha lunga bablas, virus corona lunga. Karena apa? Yesus ada damai sejahtera. Nah, bahasa Jawa itu bagus loh. Selawase, lanjutan setan orang duit, demit orang duit. Saya ada sebuah persekutuan di Salatiga itu, walik loh. Setan orang duit, demit orang doyan gitu, walik. Ya. Nah, ada damai sejahtera. Haleluya. Hari ini kita semua seharusnya mengalami sejahtera itu, damai sejahtera itu. Amin. Itu walaupun pakai masker, ya apa? Matanya kelihatan nggak? Ayo kita sukacita. Coba ya kasih halo yang kanan kirinya. Ya puji Tuhan. Nah, sukacita. Sebab kita ini ibadah di sini tidak sedang ngayat. Kita ini bukan tidak sedang berkabung. Kita ini sedang bersukacita. Karena ada damai sejahtera Tuhan untuk kita. Bisa kita beri kemuliaan untuk Tuhan dalam kita. Nah, berikutnya. Orang dikasih waktu waktunya berapa? Ya pokoknya ini sudah mau rampung. Ya saudara, keselamatan yang dari Tuhan itu juga dalam arti yang ini penting sekali. Mengampuni dosa. Saudara, persoalannya begini, kita ini manusia, itu persoalan yang paling terbesar dalam diri manusia itu dosa. Ini persoalan paling besar, yang paling berat itu dosa. Bukan PHK, bukan virus corona, bukan perang antar negara, bukan perang antar suku, bukan. Persoalan di dunia ini paling terbesar itu dosa. Nah, dosa itu tidak bisa dihapus begitu saja. Dengan kita salaman, selamat hari raya ya bu, oh bu, podo-podo hilang, dosanya dilebur, enak banget. Sesuk gawene to, ya dosa menak rasanya. Nah gitu. Saudara enggak. Bukan terus kita lebur sungkem di bawah kaki ibu. Saya tidak mengajarkan kurang ajar, enggak. Ya. Ini berbicara tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa. Tidak ada di sana. Dosa itu selesai kalau Allah yang Maha Kudus itu, Allah yang Maha Tinggi itu, yang mengampuni dosa manusia. Yang bisa mengampuni dosa manusia hanya Tuhan Allah. Caranya apa? Ya apa jadi manusia di dalam Yesus itu. Yesus Kristus yang bisa menebus dosa manusia. Dia memang manusia yang bisa menebus manusia dari dosa itu adalah juga harus
Manusia yang tidak berdosa itu tidak bisa kita temukan dalam diri siapapun kecuali Yesus, Allah yang jadi manusia. Ya manusia normal kayak kita. Tuhan Yesus bisa sakit, maksudnya bisa merasakan sakit, bisa berlinangan air mata, bisa pedih hatinya, karena dia pernah jadi manusia. Oleh karena itulah maka Tuhan Yesus mudah menolong saudara dan saya. Kesusahan-kesusahan kita karena dia pernah mengalami itu apa penderitaan manusia, ya kan? Nah, dosa itu nggak bisa terlepas gara-gara kita misalkan berderma gitu ya. Dono mewek orang Jawa itu. Amal gitu ya. Amal baik kalau lebih baik dan kalau lebih banyak dari dosa, ya dia bisa masuk surga. Mana ada? Orang beramal itu lebih bagus dari kalau lebih tinggi nanti kalau ditimbang bobotnya lebih berbobot amalnya daripada dosa. Tidak bisa. Manusia itu pada dasarnya berdosa kata Alkitab. Harus dihukum kan, ya kan? Semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu maut, kematian, pisah dengan Tuhan. Pisah dengan Tuhan itu gak ada bahagia, gak ada keselamatan. Makanya ini berbahaya sekali, dosa itu menghancurkan manusia. Jadi nggak boleh kita berkata walaupun itu mungkin guyonan, saudara, main-main. Nikmatnya dosa, pahitnya cinta. Loh, saya mengungkapkan ini karena pernah masuk ke sebuah rumah. Saya besok gitu ya ke sebuah rumah. Tapi ini yang nulis bukan jemaat, karena saudaranya banyak yang belum beriman. Saya lihat pahitnya cinta, manisnya dosa. Jangan dibilang dosa itu manis, itu jahat, karena menghancurkan kita, memisahkan kita dari Tuhan, membuat kita terhilang dari hadapan Tuhan selama-lamanya. Oh, itu penderitaan besar. Nah, ini bisa selesai karena Tuhan yang beri soteria kepada kita. Tuhan memberi keselamatan kepada kita, yaitu berupa apa? Ini pengampunan dosa. Kalau kita diampuni dosa kita, saudara, kita ini merdeka. Kita dibebaskan. Saya ini sudah ratusan orang ya, saya bimbing untuk terima Yesus. Saya selalu tanya, apa yang Anda alami setelah tadi mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati? 99% jawabannya adalah, Pak, lega, seneng guys. Karena ada damai sejahtera, karena dosa dilepas. Saudara-saudara, saya selalu akan terus lanjutkan pertanyaan, lalu bagaimana dengan dosamu? Ya sudah hilang, Pak, diampuni. Dari mana kamu tahu? Ya tadi Bapak menyebutkan Alkitab itu 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, sehingga yang mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu salah satu ayat masalah. Saudara-saudara sekalian, pengampunan dosa itu berkat besar untuk kita. Bukan mujizat, bukan sekedar mujizat. Berkat Tuhan terbesar bagi kita. Ketika seseorang itu diampuni dosa, itu mujizat terbesar. Karena orang yang nasibnya masuk neraka, saudara, itu diubahkan, lalu masuk kepada kemuliaan kekal, kepada terangnya yang ajaib. Itu mujizat. Orang berpindah dari maut kepada hidup, ya kan? Orang yang punya nasib dihukum kekal, lalu diubahkan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Wah, itu mujizat terbesar. Saudara-saudara sekalian, nah ini yang terakhir, yang terakhir, guys, rangkum. Nah, ini saudara, akibat diampuni dosa kita, keselamatan soteria itu, kita memperoleh keselamatan dari hukuman kekal. Jadi ada kepastian di sini. Orang percaya, orang Kristen itu, saudara, ketika percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Tuhan sudah tahu keselamatan di dalam dirinya. Itu sesuatu yang pasti, sehingga nggak ada lagi orang Kristen kalau meninggal
di lalat ya. Kalau ada yang diminta sambutan itu orang percaya nih, sungguh-sungguh ini percaya Tuhan, setia nih sama Tuhan, meninggal saudara diberi kesempatan sambutan. Derek kang kinasih, mugi-mugi Allahipun pun tampi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya, saudara, nggak ada mudah-mudahan. Orang percaya itu ketika dia dipanggil Tuhan, ya sudah masuk kemuliaan. Itu loh saudara. Lebih jauh para ini, ya Gusti saudara-saudara. Ya, ada keselamatan, hukuman keluarga itu pasti. Jadi bukan semoga, jangan mudah-mudahan. Kan enak ya kalau orang Kristen itu meninggal. Coba publikasinya atau iklannya itu apa? Tolong pulang ke perempuan bapak. Waduh, kan itu kan ucapan saya. RIP ya, telah istirahat di dalam damai dengan tenang. Ada yang orang lain biru-biru meninggal dengan tenang, padahal ya di ICU kecil-kecil. Tapi ya untuk menyejukkan hati ya udah meninggal dengan tenang, padahal saya nggak tenang. Dan dengan tenang itu kan waktu kepastian, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dari hukuman kekal. Nah, saudara-saudara, jadi ini bukan arogansi iman Kristen ya. Saya mau kasih tahu, orang Kristen itu pasti selamat, gitu. Orang percaya Yesus pasti selamat, ya sampai kepada akhirnya, ya. Nah itu, nggak ada mudah-mudahan. Kepastian itu ada, keyakinan itu ada. Jadi saudara nggak usah ragu-ragu. Dari Gusti, suatu waktu Tuhan panggil kita, kok enak. Saudara, saya pernah beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah pesan kepada jemaat ini. Serius, tapi kondisinya juga santai tapi serius. Saudara, kalau besok Tuhan panggil saya hendak memberitahukan kepada dunia bahwa di dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan. Itu dengan cara apa? Kalau saya dipanggil oleh Tuhan, kalau umumnya orang tulis di nisan itu ya, pulang ke pangkuan Bapak, RIP. Kalau saya itu sudah lama, sudah kuno, ganti di situ. Itu kalau saya yang duluan meninggal, kalau sampai meninggal tak kubur. Ya, karena sesuai waktunya Tuhan kan. Nah, saya sudah pesan betul. Jadi nanti ditulis di nisan saya itu. Nama pendeta boleh lah. Yohan Krisnanto. Pendeta Yohan Krisnanto. Mungkin gelar nggak perlu, nggak penting. Itu juga surga nggak butuh gelar. Ya, pendeta Yohan Krisnanto sudah pindah alamat. Nah kita cek. Nah kalau mau dilengkapi boleh dari Jalan Pisang Bening. Rumah saya itu Pisang Bening 3A. Nah kerja itu yang penting, itu alamat yang jelas. Jalan Kedamaian, Gang Sejahtera, Kota Surga yang Mulia. Nah, boleh. Nah, saudara, ini tidak saya patenkan. Sampai mau di sini boleh. Orang halus ya, bukan halus. Tapi boleh loh, ditulis siapa gitu ya, si Suto gitu ya, si Noyo gitu ya. Saya kalau sebut Endang, jangan apa Endang gitu. Nah, si Suto, si Noyo sudah pindah alamat. Karena apa? Jelas. Alamatnya sudah jelas, pindahnya itu juga jelas kemana? Surga yang mulia. Nah, saudara-saudara sekalian, coba kalau kita beri perhatian hari ini tentang apa yang Tuhan karuniakan kepada kita berupa soteria, berupa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa kita ini orang-orang yang berbahagia di bumi ini. Anda dan saya sudah kenal Tuhan Yesus. Kita sudah diangkat Tuhan menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi umat kerajaannya itu. Saudara-saudara, sekarang bagi kita adalah Yesus itu segala-galanya. Jangan ubah lagi, saudara, tukar Tuhan itu dengan kemurtatan. Jangan tukar lagi dengan walaupun saudara diberi pekerjaan bagus, tetapi disuruh meninggalkan Tuhan. Oh no way. Yang sering joget-joget mengelilingi pohon, jangan.
terlalu murah kalau Tuhan Yesus ditukarkan ya dengan hal kayak gitu. Betapa enggak, dia itu segala-galanya. Coba diberi kok bukan saudara anugerah. Itu gratis, anugerah itu gratis. Tapi untuk mempertahankan anugerah itu yang nggak gratis. Kita perjuangkan sampai titik darah kehabisan. Ya, sampai akhirnya gitu. Kayak Paulus, aku sudah selesai. Aku menyelesaikan pertandingan yang baik. Finishing well, sudah selesai. Saudara-saudara sekalian, Yesus bagi kita segala-galanya. Mari kita lebih mengasihi. Amin. Mari kita lebih mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu yang ada di dalam kita ini. Oke. Apapun hambatannya dunia ini, pokoknya rawe-rawe lanas, ngalah malam butuh. Pokoknya Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Nah, karena sudah amin, saya sudah selesai. Iya, saudara, mari kita undang berdiri. Kita menyanyi satu lagu, kita berdua. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan menghibur. Tuhan sangat mengasihi kita. Jika Tuhan mau hadir ke dalam dunia untuk mati di salib, dan mati di salib itu berguna untuk kita. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan memberikan soteria kepada kita. Adakah di antara saudara yang sedang ragu-ragu pada hari ini? Kok saya sudah jadi Kristen, saya setia kepada Tuhan, kok masih ngalami gini? Kok saya nggak dipulih-pulihkan? Saudara-saudara, itu bukan karena Tuhan tidak mau menolong kita. Tuhan bisa berkata, ya tunggu. Tapi juga Tuhan
sebentar Tuhan akan melakukan karyanya yang besar itu bagi kita. Tapi juga Tuhan bisa menjawab tidak. Karena Tuhan punya rancangan yang lebih bagus daripada itu. Saudara-saudaraku, engkau yang sedang menghadapi masa-masa sulit sekarang, saya ingin berdoa untuk saudara yang sedang tubuhnya sedang terganggu kesehatannya, saudara sedang sakit. Ini yang pertama, saya ingin berdoa untuk saudara. Saudara pegang bagian tubuh yang sakit. Mari kita berdoa. Apapun bentuk penyakit, kalau Tuhan memberikan itu keselamatan, Tuhan memberikan kesehatan itu kepada kita. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan melawat menjamah umat yang sedang mengalami sakit sekarang. Di dalam nama Yesus kami hancurkan segala kuasa penyakit dan menjadi pulih dalam nama Yesus. Saudara terima kesembuhan, terima pemulihan, kesehatan yang paripurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan apapun, ekonomi, persoalan rumah tangga, pekerjaan, pendidikan anak-anak yang disharmonis, yang kurang baik hubungan satu dengan yang lain dalam keluarga. Saudara rindu Tuhan memberi keselamatan kepada saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya ingin berdoa untuk saudara. Tuhan bilang tangan yang teracung, yang terangkat di hadapan Tuhan. Sungguh mereka bukan datang kepada manusia. Tuhan, mereka datang membutuhkan Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan lawat mereka, pilih mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku sekarang terima pertolongan Tuhan, terima berkat Tuhan, terima pekerjaan yang baik, terima rumah tangga yang baik di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada mujizat Tuhan sedang berlaku. Di dalam nama Yesus ada kasih, ada kuasa, ada pertolongan Tuhan atas hidupmu. Di dalam nama Yesus terima. Kalau anugerah pertolongan Tuhan atas hidup. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sembuhkan kami. Terima kasih Engkau teguhkan kami. Engkau berikan kami jalan keluar. Oh Tuhan, Engkau memulihkan kami. Tuhan, terima kasih. Kami memuliakan Tuhan. Engkau memberkati gerejamu di tempat ini. Gereja GKB Patra Ayat yang sedang membangun Tuhan, untuk penyelesaian pembangunan secara fisik gedung ini. Tuhan, kiranya Engkau buka jalan. Engkau yang sudah memulai, Engkau yang menyempurnakan. Tuhan berkati pelayanan Pendeta Joshua, istri dan seluruh para pengerja di tempat ini dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Mereka berkati Tuhan, pakai Tuhan menjadi alatmu yang efektif di tangan. Terima kasih. Terima kasih Engkau untuk jiwa-jiwa yang dipercayakan untuk dikembalakan di tempat ini, biar terus dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi dewasa penuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Berpujilah nama kami, berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, engkau yang menerima berkat Tuhan, mari kita katakan bersama, amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu, selamat diberkati Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat, yang memberikan keselamatan dan kepastian bagi kita. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Iwan sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk keluarga semua yang sudah support luar biasa. Saya berharap ini bukan yang terakhir ya Pak. Siap memberkati kami lagi. Puji Tuhan bisa terkoneksi lagi oleh karena kemurahan Tuhan, semua karena jalan Tuhan. Ya, Bapak Ibu diberkati, saya sendiri juga diberkati, gereja kita juga diberkati. Biar apa yang kita dapat
menyemangati kita untuk makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya. Amin. Sebelum kita akhiri ada beberapa pengumuman yang kita perlu perhatikan. Ya, hari Selasa ibadah wanita di ruang serbaguna, ujian Ibu Ronald, firman Tuhan Ibu Iwandita, konsumsi Ibu Baja, doa syafaat Ibu Irawan. Next, hari Kamis ibadah pria Ayub. Semua pria-pria mari bergabung bersama-sama mencas diri dengan firman Tuhan. Hari Kamis di ruang serbaguna, ujian Bapak Walen, firman Tuhan Bapak Juli, konsumsi Bapak Giarno. Hari Jumat, Yud GKB, ujian Saudari Giovanni, pemusik Saudari Ica, Ian, dan Henok Benayat. Latihan ujian dan musik hari Sabtu tanggal 27 hari Minggu. Kita ada ibadah raya, makin semangat dalam Tuhan, amin. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pemimpin pujian Saudari VB, singer Ica Riani, kemudian pemusik Bapak Walen, Bapak Yosua, Bapak Danu, dan Saudara Ian. Asal Bapak dan Ibu Ristiono, LCD Saudari Enis. Demikian pengumuman dan memperhatikan nanti di grup WA jika akan ditambah diberitahukan lagi. Mari kita selagi masih bisa beribadahlah. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, semuanya untuk penguatan iman kita kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu.
Kau melihat setiap tangan-tangannya yang terangkat, melihat setiap hati yang memuja Allah yang penuh kuasa dan penuh kasih. Kami mau berserah lagi kepada Tuhan. Iman kami terus dikuatkan, pengharapan kami terus dikuatkan di dalam Kristus, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami dari dosa, Engkau juga menyelamatkan kami dari keseharian kami dan pergumulan kami. Itu yang akan kami bawa terus, dan kami yakini sampai kami mati, karena Kau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Hambamu berdoa, biarlah setiap pribadi lepas pribadi, hari demi hari mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Bukan hanya melihat apa yang orang lain rasakan dan alami, tetapi pribadi lepas pribadi mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga kesaksian demi kesaksian betapa baiknya Tuhan boleh mereka nyatakan kepada orang-orang yang belum mengenal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pagi yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Biar segala pujian hormat bagi Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami. Pakai hamba-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesehatannya, keluarganya, pelayanannya diberkati Tuhan. Semuanya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kami mau berpisah satu dengan yang lainnya, tapi kami nggak mau berpisah dari Tuhan. Pimpin dan tuntun langkah hidup dan kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah. Jadilah berkat dimanapun kau berada, dengan membawa berkat kasih rahmat yang daripada Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, ketiganya yang esa, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu, apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, dibuat menjadi berhasil di dalam nama Yesus sekarang sampai selama-lamanya hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya beriman bersama berkata,